yang Ibu kasihi, dimanapun kalian saat ini berada. Pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita, siapkan seluruh pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah menjaga kami di sepanjang malam, dan kami memerlukan Engkau. Setiap jam, setiap waktu, setiap detik kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar dan siap melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Sekali lagi kita akan baca firman Tuhan ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kamu pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan sangat mencintaimu. Tuhan membuktikan kasih-Nya bagi kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Ia menebus semua dosa-dosa kita sehingga kita beroleh keselamatan. Namun sebaliknya, pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah mencintai Tuhan? Banyak orang Kristen yang berpikir kalau ia sudah berdoa, kalau ia sudah menyembah, kalau ia sudah pergi ke gereja, kalau ia ikut ke persekutuan doa, berarti ia sudah mengasihi Tuhan.
Tapi ternyata itu tidak cukup. Itu tidak bisa membuktikan kalau kita mengasihi Tuhan. Firman Tuhan kita pagi hari ini mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ada juga orang yang mengasihi Tuhan, tapi hanya pada saat senang saja. Tapi giliran ia susah, ia lupa mengasihi Tuhan. Contohnya, ketika ia punya uang banyak, ia mengasihi Tuhan. Ia mau berbagi dengan orang lain. Tapi saat ia tidak punya uang, ia malah mencuri. Berarti ia hanya mengasihi Tuhan pada saat ia senang saja. Pada saat ada masalah, ia tidak mau mengasihi Tuhan. Ada juga anak-anak Tuhan yang di saat ujian di sekolah, ia membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Ia tidak mencontek pada saat soal ujiannya tidak sulit. Tapi pada saat ia kesulitan dalam menjawab soal-soal ujian, ia mulai mencontek melihat ujian kawannya. Berarti itu namanya ia mengasihi Tuhan pada saat senang saja. Tapi pada saat ia kesulitan, ia juga lupa mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, mengasihi aku. Itu artinya Tuhan Yesus ingin agar kita mengasihinya, yaitu dengan melakukan firman-Nya. Ada banyak petunjuk dalam Alkitab yang memberikan perintah bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Contohnya saja dalam 10 perintah Tuhan. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan melakukan perintah-perintahnya. 10 perintah itu isinya, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan itu sederhana sekali untuk kita lakukan. Asal kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan terus berusaha untuk melakukan semua perintah-perintahnya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup mengasihi dan mencintai Tuhan. Baik anak-anak ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan kita mau meresponi firman Tuhan dengan memberi hati kita, hidup kita untuk mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus
kita pada saat pagi hari ini. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan semua kegiatan kita di sepanjang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati persekutuan ibadah kami. Kami serahkan semua kegiatan kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkatilah kami, berkati juga orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan jagai kesehatan kami, jagai juga kesehatan orang tua kami, bahkan guru-guru kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita bersyukur kalau kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini dan kita mau memulai aktivitas kita. Mari tetap jaga kesehatan dan semangat di dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.